Untuk NIK ini bisa dipakai berulang-ulang, ini sudah kita pernah diskusikan gitu ya sampai di tingkat nasional kemarin juga. Apakah kita bisa pakai berulang-ulang atau memang NIK ini kita memang jadikan satu single unit dari sebuah akun, bukan sebuah akun ya, sebuah kasus ataupun KE, karena kita tidak menginginkan adanya duplikasi data seperti itu. Jadi untuk yang terkait NIK, secara sistem NIK itu kita menerima berdasarkan apa yang sudah di-entry dari NAR. Nah, jadi ada kemungkinan data dari NAR ini juga kita harus saling cross-check kembali berdasarkan data dari isoman. Karena bisa jadi data NIK tersebut itu satu kemungkinan sudah pernah ada di Silacak. Jadi karena sudah ada di Silacak, waktu dikirim dari NAR, kemungkinan ini masih ada proses yang belum sempurna. Memang kita juga baru berjalan dengan integrasi dengan NAR ini. Jadi ada apa istilahnya, datanya mungkin tidak terhubung dengan sempurna ke puskesmas. Itu satu. Makanya kenapa tidak muncul di Silacak. Ada kemungkinan pertama datanya sudah pernah ada sebelumnya di Silacak, tapi baru dikirimkan dari NAR. Jadi dia tidak bisa di-entry. Terus yang kedua, ada kemungkinan juga karena di NAR ini sistem datanya dia tidak sampai level puskesmas, jadi hanya sampai level kecamatan. Nah, ada kemungkinan pada saat distribusi kasus dari NAR melewati Silacak, ini karena saya juga kurang tahu bagaimana mekanismenya ya di NAR pada saat kirim Silacak, itu kasusnya bisa jadi tidak sesuai dengan lokasi puskesmas. Makanya jadi dia harus dicek ulang, diperiksa lagi atau dipindahkan. Nah, tapi di satu sisi di Silacaknya sendiri sekarang sudah kita sesuaikan, di mana kalau NIK itu terdaftar di beda puskesmas, misalnya ada di puskesmas A, terus kemudian dia ternyata dilacak juga dikonfirmasi di puskesmas B. Itu secara sistem sekarang kalau sudah beda puskesmas, sistem bisa menerima NIK yang sama dicatat di dua puskesmas yang berbeda. Jadi kalau beda puskesmas, di sistem Silacak sekarang sudah bisa. Saya rasa seperti itu, Mas Hari, Pak Mukmin. Ya, nah terima kasih Mas Ubay. Jadi NIK ini menjadi kode unik dan juga menjadi single unik gitu ya di dalam pencatatan kita, karena takutnya gitu ya ketika tadi sudah ada integrasi dari NAR masuk di puskesmas A, tapi kasusnya itu sebenarnya ada di puskesmas B. Puskesmas B ini melakukan pengentrian terhadap kasus tersebut gitu ya, tanpa puskesmas A mengetahui kalau ini kasusnya siapa gitu ya, atau kasus tersebut akan terus lama. Jadi ada double data kasus konfirmasi seperti itu. Apalagi kalau misalkan tempat kasus tersebut berada itu petugasnya kurang aware gitu terhadap data yang masuk. Wah, dianggap aja datanya masuk oke gitu ya. Ini punya siapa tapi nggak dipindah-pindahkan dan sebagainya. Sementara puskesmas yang memiliki kasus sebenarnya melakukan pengentrian terus seperti itu. Jadi ini yang kita takutkan terjadinya duplikasi data. Tapi ini sebenarnya sudah didiskusikan panjang Bapak Ibu dengan tim Infem dan juga dengan DTO, kemudian juga dengan dari unsur-unsur terkait juga kemarin seperti itu.